Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas presentasi Pak Sparta chapter 9. Nama saya Muhammad Syahrizal Ferdiata dengan NIM 2021112 dan teman saya. Perkenalkan, saya mengatur Michael Daud dengan NIM 2021-121-1007 dari kelas AK31R. Nah, dari kelas ke-31R. Sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari chapter 9 ya. Yang pertama ada menggambarkan dan mengaplikasikan aturan yang terendah antara biaya atau nilai bersih yang terrealisasi. Yang kedua ada menjelaskan kapan perusahaan menilai persediaan dengan nilai bersih yang terrealisasi. Yang ketiga ada menjelaskan kapan perusahaan menggunakan metode untuk menilai persediaan. Yang keempat ada mendiskusikan permasalahan akuntansi terkait komitmen pembelian. Yang kelima ada menentukan persediaan akhir dengan menggunakan metode laba kotor. Dan yang keenam ada menentukan persediaan akhir menggunakan metode persediaan encer. Dan yang terakhir ada menjelaskan bagaimana untuk melaporkan dan menganalisa persediaan. Nah, untuk persediaan masalah nilai tambahan itu bisa kalian lihat di sini. Terendah antara biaya atau nilai bersih yang realisasi atau LCNRP itu terbagi menjadi 5. Ada nilai bersih yang terrealisasi, ilustrasi dari LCNRP, aplikasi dari LCNRP, catatan nilai realisasi bersih, penggunaan cadangan. Dan dasar penilaian itu terbagi menjadi 3 pokok, yaitu ada situasi penilaian khusus, nilai penjualan relatif, komitmen pembelian, dan metode laba kotor itu ada presentasi laba kotor, metode persediaan encer itu ada 3, konsep, metode konvensional, dan item spesial, dan yang terakhir ada penyajian dan analisis itu terbagi menjadi 2 pokok, yaitu adalah penyajian dan analisis. Dan kalian bisa lihat ini perkiraan biaya penjualan yang terendah antara biaya atau nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu ada nilai bersih yang realisasi. Perkiraan harga penjualan ini perkiraan harga penjualan dalam aktivitas bisnis normal dikurangi dengan takdiran biaya untuk menyelesaikan dan perkiraan biaya penjualan. Nilai persediaan yang belum selesai itu misalnya ada 1.000, terus dikurangi dengan perkiraan baik penyelesaian sama perkiraan baik penjualan. Ini perkiraannya digabung dua-duanya, dijumlahin sehingga mendapatkan 250. Nah, tinggal dikurang sama tadi tuh nilai persediaan yang belum selesai dikurangi dengan perkiraan penjualan dan penyelesaian. Hasilnya itu 755. Keterangannya itu bisa dibuat nilai realisasi bersih. Di sini ada terendah antara biaya atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Ini yang ada ilustrasi LCNRP atau Regner Foods menghitung persediaan dengan LCNRP. Nah, di sini ada keterangannya, ada makanan wortel, buncis potong, kacang polong, campuran sayur, ada biayanya dan nilai bersih. Terrealisasi nilai akhir persediaan. Nah, tinggal lihat nih, bayam. Bayam itu sebesar 80.000.
sebesar 80.000. Ini dipilih karena lebih rendah dibandingkan nilai bersih ter, eh, terrealisasi. Nih, nilai bersih itu 120. Nah, ini dipilih karena biaya itu nominalnya lebih sedikit daripada nilai bersih terrealisasi. Karena ini yang dicari itu hasil persediaan. Wortel juga, maaf, nilai akhir persediaan bisa dilihat dari nilai akhir persediaan, bukan biaya. Nilai akhir persediaan. Di sini pokoknya ada wortel 100.000, kacang polong 72.000, buncis potong 40.000, dan campuran sayur itu ada 92.000. Nah, kalau sudah tinggal dimasukin ke sini. Oke, LCNRT itu nilai bersih itu tinggal dimasukin aja. Penerapan metode misal frozen nggak ada. Spinach itu bayam. Jadi bayamnya sebesar 80.000 kan. Nah, individual itemsnya itu 80.000, costnya 80.000, ya kan. Tinggal masukin aja. Ada wortel tadi 100.000 sama 110.000. Nah, sekitarnya cut beans, itu biji-bijian tadi apa tuh, kacang polong 72. Ya, kita frozen tinggal dijumlahin masuk ke major goods. Cut beans 50.000. Yang tinggal dijumlahin aja. Terendah antara biaya atau nilai bersih realisasi. Metode penerapan TNRT. Dalam kebanyakan situasi, perusahaan mengharapkan persediaan pada item dengan dasar item. Aturan pajak pada beberapa negara menyarankan perusahaan menggunakan dasar setiap item. Pendekatan setiap item memberikan nilai terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Metode ini harus diaplikasikan secara konsisten dari satu periode ke periode lain. Nah, di sini ada terendah antara dia ya, bersih nggak benar. Bukan biaya. Nah, mencatat nilai bersih yang terrealisasi bukan biaya. Beban pokok penjualan before adjusting to NRT itu 108.000 ya. Sudah. Ya, pokoknya ada metode kerugian sama metode COGS. Nah, kerugian karena penurunan to NRT itu 12.000, sedianya 12.000. Oh, jadi gini guys. Gak jadi guys. Gak jadi. Gak jadi, gue salah. Maaf guys. Jadi saya lanjut ya. Maaf, maaf. Ada error sedikit ya guys. Ada dua metode kerugian. Diam lo, diam lo, diam lo.
Aduh, sok tahu banget deh ya. Astagfirullah, maaf deh, maaf guys. Korean, Korean karena penurunan tuh NRV dari 12.000 sama persediaan 12.000. Sering bukan beban pokok jalan sama persediaan 12.000. Terendah antara biaya atau nilai bersih yang dapat realisasi. Itu kan bisa lihat ada COGS, stock method. Metode kerugian sama metode COGS. Nah, ada aktiva lancar, persediaan, uang muka, piutang, sama kas. Untuk kan kita lihat ada persediaan 70.000, uang muka 20.000, piutang 350, kas 100.000. Terendah antara biaya atau nilai bersih yang dapat realisasi. Penyajian dalam laporan ya, ada tadi itu sama tinggal dimasukin aja ya. Penjualan 20.000, beban pokok penjualan 120, tiku, terus lossnya itu sebesar berapa, 12.000 tadi kan, mabok kotor dijumlah, penjualan masuk masuk masuk, rugi karena NRV tadi 12.000 kan, kurang minus, jadi total semua dapatnya 14.000. Terendah antara biaya atau bersih dapat realisasi. Penggunaan penyisihan. Penggunaan penyisihan sebagai ganti mengkredit rekening persediaan untuk penyesuaian nilai bersih yang dapat terrealisasi. Perusahaan pada umumnya menggunakan rekening penyisihan. Itu ada loss method tadi ya. Kerugian karena penurunan to NAV sebesar 12.000. Penyisihan untuk mengurangi persediaan to NRV itu 12.000. Wow. Penyajian dalam laporan posisi keuangan. Ini yang tadi ya ada aktiva lancar, persediaan tidak dijumlah atau aktiva lancar. Terendah antara biaya atau nilai bersih yang dapat realisasi. Pemulihan kerugian atas persediaan. Jumlah catatan penurunan dibatalkan. Pembatalan terbatas pada jumlah hasil penurunan yang tercatat. Melanjutkan contoh Ricardo diasumsikan nilai bersih yang terrealisasi meningkat menjadi 74.000. Nah, peningkatan ini itu sebesar 4.000 ya, karena tadi dicatat eh, diasumsikan nilai bersihnya itu tadi 7.000, terus meningkat 4.000.
Ricardo membuat catatan di bawah ini menggunakan metode kerugian. Pengisiannya itu sebesar 4.000. Pemulihan kerugian atas persediaan itu 4.000. Dasar penilaian situasi penilaian khusus. Berangkat dari aturan ALSI-NRV dapat dibenarkan dalam situasi ketika yang pertama sulit untuk menentukan biaya, yang kedua item dapat segera dipasarkan pada harga yang berlaku NU, dan yang terakhir ada unit dari produk dapat dipertukarkan. Dua situasi umum di mana NRV adalah aturan umum untuk menilai persediaan. Yang pertama ada aset pertanian, yang kedua ada komoditas yang dimiliki oleh pedagang broker. Dasar penilaian persediaan pertanian. Aset biologis atau diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar adalah hewan yang hidup atau tanaman seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan NRV. Perusahaan mencatat untung dan rugi karena perbuahan dalam NRV dari aset biologis dalam mendapat pendapatan ketika itu muncul. Dasar penilaian. Persediaan pertanian. Hasil pertanian adalah yang dihasilkan aset biologis seperti wool dari lembu, susu dari kerbau, memetik dari pohon buah-buahan, atau kapas dari pohon kapas. Hasil pertanian diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau NRV pada titik panen atau harvest. Setelah panen, pada NRV menjadi biaya. Nah, ini ada ilustrasinya ya, contoh soal. Diasumsikan Bancroft Dairy menghasilkan susu untuk dijual ke daerah pembuat keju. Bancroft mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membeli 420 ekor sapi per seharga 460.000. Bancroft memberikan informasi terkini terkait dengan pemerahan sapi, memerah susu sapi, pemerah. Nah, yang pertama kalian bisa mencatat nilai tercatat 1 Januari 2011. Dan yang kedua ada perubahan nilai wajar karena pertumbuhan dan perubahan harga. Itu sebesar ya 30.000, 35.000. 35.000 dari mana? Udah lah ya. Perubahan nilai wajar karena panen 1.200, perubahan nilai tercatat 33.000. Ya, gue catat dah ya. Yang tercatat 31 Januari 2011. Susu panen tahun. Nah, dasar penilaian, Bancroft membuat jurnal berikut untuk mencatat perubahan catatan. Oh, ini masih contoh soal. Ini jawaban nih guys ya. Nah, tadi nah, yang perubahan yang dicatat itu ada perubahan nilai tercatat. Jadi tinggal ditulis aja. Ini harusnya aset biologis sapi perah itu 33.800, laba atau rugi yang belum terrealisasi atau realisasi pendapatan itu ada 33.800 dari perubahan nilai tercatat. Hasil dari 35.000 dikurangi dari penurunan nilai wajar karena panen sebesar 1.200. Dasar penilaian aset biologis sapi perah, laba atau rugi yang belum terrealisasi. Pendapatan itu sebesar 33.800, laba rugi yang tadi ya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan atau laporan aset biologis sapi perah sebagai aset tidak lancar pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai realisasi bersih. Dilaporkan sebagai pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi.
Nah, di sini ada contoh soalnya bisa dibacakan oleh teman saya, Daud. Oke, berikutnya ada ilustrasi. Contoh soal yaitu Bancroft membuat ringkasan jurnal berikut untuk mencatat susu yang dipanen untuk bulan Januari. Di, di debit terdapat persediaan susu dan di kredit terdapat laba atau rugi yang belum terrealisasi pendapatan sebesar 36.000. Dengan asumsi susu dipanen pada bulan Januari dijual kepada pembuat keju lokal sebesar 38.500, Bancroft mencatat penjualan sebagai berikut. Cash bertambah di debit sebesar 38.500 dan sales juga bertambah di kredit sebesar 38.500. Harga pokok penjualannya menjadi 36.000 karena harga pasar susu tersebut 36.000 dan persediaan susunya berkurang menjadi sebesar 36.000.
Sorry, Cok, sorry, Cok, sorry, Cok. Maaf, 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 maaf. Next. Oke, berikutnya ada pedagang komoditi atau broker. Oke, mereka itu umumnya mengukur persediaan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau NRV, Net Realized Value. Dengan perubahan NRV diakui di laporan laba rugi pada periode perubahan, yaitu dengan membeli atau menjual komoditi seperti panen jagung, gandum, logam mulia, dan minyak panas. Dan juga tujuan utama mereka adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Buat gue lagi seneng banget deh. Gara-gara beasiswa ya? Iya, cuy, gitu. Bokap gue bilang, kalau misalnya dapat beasiswa, alhamdulillah. Tapi kayaknya kayak uangnya kayak bakal gue, buat gue katanya. Oh Sumpah. anjay. Makanya anjir gila. Baik banget dah. Berikutnya ada dasar penilaian dengan menggunakan nilai jual relatif. Itu suatu masalah khusus timbul jika suatu kelompok yang terdiri dari unit-unit yang berbeda dibeli dengan satu harga sekaligus. Disebut dengan pembelian sekeranjang. Berikutnya lanjutan yang tadi. Sekarang kita akan masuk ke dalam latihan soal. Selesai 99. Larsen Realty Corporation membeli sebidang tanah yang tidak digarap untuk 55.000 US dollar. Tanah ini ditingkatkan dan dibagi lagi menjadi coupling bangunan dengan biaya tambahan sebesar 30.000 dolar. Coupling bangunan ini semua dengan ukuran yang sama, tetapi karena perbedaan lokasi yang ditawarkan dijual dengan harga yang berbeda sebagai berikut. Ada number of lots 9, price per lotnya itu 3.000, lots unsold at year end 5, kemudian ada nomor 15, price per lot 4.000, dan lots unsold itu 7, dan ada yang 19, price per lot 2.000, lots unsold 2. Kita di sini suruh menghitung laba bersih direalisasikan pada operasi ini sampai saat ini. Nah, jadi menjawabnya yang pertama relative sales value method. NRV. Oke, jadi nomor pertama itu kita akan menghitung nomor coupling dikalikan dengan harga per coupling. Jadi 9 dikalikan dengan 3.000 menjadi 27.000, 15 dikalikan dengan 4.000 menjadi 60.000, dan 19 kali 2.000 menjadi 38.000. Sehingga kita mendapat harga penjualan. Kita totalkan menjadi 125.000. Terus dengan itu kita akan membagikan per harga dibagikan dengan total harga penjualan. 27.000 dibagikan dengan 125.000. 60.000 dibagikan 125.000 dan 38.000 dibagikan dengan 125.000 dan dikalikan dengan total biaya yaitu 85.000. Setelah kita jumlahkan, kita akan mendapat biaya alokasi di mana nomor coupling 9 sebesar 18.360, 15 40.800, dan nomor 19 itu 25.840. Kita totalkan menjadi 85.000 dan biaya per couplingnya itu 2.040, 2.720, dan 1.360. Kemudian berikutnya coupling terjual, harga per coupling akan kita kalikan lagi di bawah. 4 kali 3.000, 12.000, 8 kali 4.000, 32.000, 17 kali 2.000, 34.000. Kita mendapat total penjualan menjadi 78.000. Dan kita turunkan biaya per coupling dari yang tadi kita dapat. Jadi biaya per coupling 2.040, 2.720, dan 1.360. Setelah itu kita bagi, jadi mendapat hasil total harga pokok pasar 8.160
21.760 dan 23.120. Jadi total HPP-nya sama dengan 53.040. Perhitungan pendapatan bersih yaitu penjualan 78.000, HPP 53.040 dikurangkan mendapat laba kotor sebesar 24.960 dan biayanya dikurangkan biaya lagi sebesar 818.200 sehingga mendapat pendapatan bersih atau laba bersih 6.760. Berikutnya ada komitmen pembelian, suatu masalah khusus. Umumnya penjual mempertahankan nama pada barang dagangnya. Pembeli tidak mengakui aset atau kewajiban. Jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan. Jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar, dan pembeli menduga bahwa kerugian akan terjadi ketika pembelian, pembeli harus mengakui kewajiban dan kerugian yang sesuai dalam periode di mana penurunan seperti harga pasar berlangsung. Contohnya ada ilustrasi, ST Regis Paper Co. menandatangani kontrak penerbangan yang harus dipenuhi tahun 2013 seharga 10 juta dolar. Dan nilai pasar hak penerbangan pada 31 Desember 2012 adalah 7 juta dolar. Jurnal berikut dibuat pada 31 Desember 2012. Di debit terdapat laba rugi yang belum terrealisasi pendapatan 3 juta, dan di kredit terdapat kewajiban pada komitmen pembelian 3 juta. Laba rugi yang belum terrealisasi itu dicatat karena pendapatan dan beban lain-lain dalam laporan R dan L. Kemudian kewajiban pada komitmen pembelian dicatat di kredit karena kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan. Melanjutkan soal tadi, ketika ST Regis penebang kayu dengan biaya 10 juta akan membuat jurnal berikut. Pembelian atau persediaan sebesar 7 juta, kewajiban pada komitmen pembelian sebesar 3 juta, dan cash sebesar 10 juta di kredit. Kemudian asumsikan pemerintah mengizinkan ST Regis untuk mengurangi harga kontrak dan oleh karena itu komitmennya dengan 1 juta. Jadi kita catat itu di debit kewajiban komitmen pembelian sebesar 1 juta dan di kredit laba rugi belum terrealisasi sebesar 1 juta. Oke, metode laba kotor dari estimasi persediaan. Ukuran pengganti untuk perkiraan persediaan bergantung pada 3 asumsi, yaitu pertama, persediaan awal ditambah total pembelian harga sama dengan diperhitungkan. Kedua, barang yang tidak dijual harus berada di tangan. Ketiga, penjualan dikurangi biaya, pengurang dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Metode laba kotor. Cetus Corp memiliki persediaan awal sebesar 60.000 euro dan pembelian sebesar 200.000 euro pada harga pokok. Penjualan pada harga jual berjumlah 280.000 euro. Laba kotor pada harga jual adalah 30%. Cetus menggunakan metode laba kotor sebagai berikut. Persediaan awal 60.000, pembelian harga pokok 200.000, barang tersedia 260.000, penjualan sebesar 280.000 pada harga jual dikurangi dengan margin kotor, yaitu laba kotor 30% dari 280 sebesar 84.000 dikurangi mendapat 196.000. Tercatat kepada penjualan pada harga pokok dan dikurangkan dengan 260.000 atau barang tersedia sehingga mendapat taksiran persediaan pada harga pokok sebesar 64.000.
Berikutnya metode laba kotor, perhitungan persentase laba kotor. Laba kotor pada harga jual ditentukan 20%. Persentase markup pada biaya yaitu 0,2 dibagikan dengan 1 dikurang 0,2 sama dengan 25%. Terus ditentukan 25%, jadi 0,25 dibagikan 1 kurang 0,25 sama dengan 33 per 3%. 33 per 3%. Kemudian laba kotor pada harga jual 0,25 per 1 kurang 0,25 sama dengan 20%, ditentukan 25%, dan 0,5 per 1 dikurang 0,5 sama dengan 33 per 3%, ditentukan 50%. Kemudian ada metode laba kotor. Kita lanjut ke exercise 914. Aster perusahaan menggunakan metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan untuk tujuan pelaporan bulanan. Berikut ini adalah informasi untuk bulan Mei. Inventory pada awal Mei 160.000 euro, purchase gross 640.000 euro, freight in 30.000 euro, sales 1 juta euro, sales return 70.000 euro, purchase discount 12.000. Instruksinya kita hitunglah perkiraan persediaan 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari penjualan, dan hitunglah perkiraan persediaan 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari biaya. Oke, ini berikut ada jawaban untuk exercise 914. Perkiraan persediaan 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari penjualan. Pertama, persediaan pada awal 160.000 pada biaya. Kemudian pembelian kotor pada biaya sebesar 640.000, dan diskon pembelian sebesar 12.000, ongkos angkut sebesar 30.000 atau freight in. Kita jumlahkan mendapat barang tersedia pada biaya sebesar 818.000. Kemudian kita akan menghitung penjualannya. Penjualan atau sales pada harga jual sebesar 1 juta, retur penjualan atau penjualan dibalikan sebesar 70.000, jadi kita kurangkan menjadi 930.000 atau penjualan bersih. Kemudian kita kalikan dengan 25%, terus kurangkan dengan 930.000, sehingga mendapat penjualan pada biaya sebesar 697.500, dan kita kurangkan penjualan pada biaya dengan barang tersedia pada biaya, sehingga mendapat perkiraan persediaan akhir, yaitu sebesar 120.500. Oke, berikutnya ada metode laba kotor. Jawaban exercise 914 untuk yang B, menghitung perkiraan persediaan 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari biaya. Ya, persediaan awal itu sebesar 160.000, pembelian kotor 640.000, diskon pembelian 12.000 dikurangkan, dan freight in atau ongkos angkut sebesar 30.000. Kita jumlahkan semuanya mendapat barang tersedia 818.000. Kemudian penjualan sebesar 1 juta dikurangkan dengan retur penjualan sebesar 70.000. Kita mendapat penjualan bersih sebesar 930.000. Pengurangan laba kotor ini sekarang menjadi 20%, karena 25% sama dengan 100 tambah 25% sama dengan 20% of sales. Jadi 20% dari 930 adalah 186.000. Sehingga kita kurangkan menjadi 744.000, dan kita kurangkan lagi dengan 818.000, sehingga mendapatkan persediaan akhir 31 Mei pada biaya. Oke, berikutnya ada metode retail inventory. Sebuah metode yang digunakan oleh pengecer untuk menilai persediaan tanpa perhitungan fisik dengan mengubah harga eceran biaya.
Mensyaratkan pengecer untuk tetap, pertama, total biaya dan nilai eceran barang yang dibeli. Kedua, total biaya dan nilai eceran dari barang yang tersedia untuk dijual. Dan yang ketiga, penjualan periode berjalan. Metode konvensional atau metode biaya berdasarkan LCNRV. Long cost net realized value. Berikutnya ada contoh soal problem 99. Kue Inc. Incorporation menggunakan metode persediaan eceran untuk memperkirakan persediaan akhir untuk laporan keuangan bulanan. Data berikut berkaitan dengan Departemen Tunggal untuk bulan Oktober 2011. Yaitu ada persediaan awal, biaya, eceran 52.000, 78.000, pembelian, ongkos angkut, potongan pembelian, dan lain-lain. Kita di sini disuruh menyiapkan persediaan eceran yang diperkirakan komputasi jadwal menggunakan metode konvensional dan metode cost. Next. Oke, pertama menjawab menggunakan metode konvensional, yaitu persediaan awal 52.000 pada biaya dan eceran 78.000. Kemudian pembelian sebesar 272.000 di biaya dan eceran 423.000, dan ongkos angkut sebesar 16.600 di biaya dan 0 di eceran. Potongan pembelian sebesar 5.600 di biaya dan 8.000 di eceran. Markup bersih sebesar 7.000 di eceran dan 0 di biaya. Kita akan menjumlahkan ke semua itu. Kemudian mendapat hasil 283.000 pada biaya dan 422.000 pada eceran. Kita catat sebagai penambahan tahun berjalan atau available for sale. Kemudian barang tersedia dijual itu kita dapat dari 283.000 ditambahkan dengan persediaan awal dan 422.000 ditambahkan 78.000 sehingga mendapat 335 dan 500.000. Kita akan mencari cost to benefit, cost to retail. Cost to retail itu dengan biaya dibagikan dengan eceran. Jadi 335.000 dibagikan dengan 500.000. Sehingga kita mendapat 67% cost to retail. Kemudian kita akan menghitung COGS, sales-nya, yaitu dengan markdown bersih ditambahkan dengan kerugian normal dan penjualan. Kita mendapat 3.600. Kita kurangkan dengan 500.000 menjadi persediaan akhir pada eceran 96.400. Setelah kita mendapat persediaan akhir pada eceran, kita dapat menghitung persediaan akhir pada biaya dengan cara mengkalikan 96.400 dengan cost to retail, yaitu 67% sehingga mendapat 64.588. Berikut ada cost method. Pembelian, ongkos angkut, potongan pembelian, markdown bersih, dan markup. Bedanya itu markdown dimasukkan ke dalam eceran, dijumlahkan di situ juga. Jadi biaya pada markdown itu 0 dan di eceran 3.600. Jadi kita mendapat untuk biaya tetap penambahan tahun berjual sebesar 283.000 dan untuk eceran berubah menjadi 418.400 karena dikurangkan dengan 3.600. Kemudian barang available for sale-nya menjadi biaya tetap 335.000. Kemudian untuk eceran sebesar 396.400. Kita bagikan lagi untuk mendapat cost to retail. Kita mendapat 67,49%. Dan kita akan menghitung jumlah sales-nya, kerugian normal dan penjualan. 400 kita kurangkan menjadi 96.400. Kita kalikan untuk mendapat persediaan akhir pada biaya dengan cost to retail-nya menjadi 65.060.
Berikutnya ada metode retail inventory item-item khusus, yaitu biaya pengiriman, retur pembelian, diskon pembelian, dan potongan, pengalihan, kekurangan yang normal, kekurangan yang tidak normal, dan diskon karyawan. Oke. Metode retail inventory, special items, extreme sports appeal. Persediaan awal, pembelian, ongkos angkut, dan potongan pembelian kita akan jumlahkan. Mendapat total untuk biaya 30.100 dan eceran 58.800. Net markups kita tambahkan dengan eceran dan kurangi dengan kerusakan normal. Jadi total available for sale-nya 28.900 untuk biaya dan 65.800 untuk eceran. Kemudian kita akan menjual COGS-nya, net markdowns, ditambah dengan penjualan, ditambahkan dengan potongan penjualan. Dikurangi dengan potongan penjualan. Itu untuk eceran kita mendapat 27.200. Diskon karyawan kita masukkan ke dalam pengurang, dan kerusakan normal juga kita akan masukkan ke pengurang. Kita mendapat cost to retail-nya itu sebesar 43,9%, sehingga kita dapat mengkalikan 43,9% dengan 27.200 sehingga mendapat persediaan akhir pada LCNRV. Ya, akan dilanjutkan oleh saya lagi. Presentation and analysis. Penyajian persediaan standar akuntansi memerlukan pengungkapan. Yang pertama ada kebijakan akuntansi yang dalam pekerjaan, termasuk rumus biaya digunakan atau rata-rata terima FIFO. Yang kedua ada jumlah persediaan tercatat dan jumlah tercatat dalam klasifikasi barang perdagangan, persediaan produk, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang ketiga ada jumlah persediaan yang dicatat sebesar nilai wajar dikurang biaya penjualan. Dan yang terakhir ada jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Presentation analysis, penyajian persediaan, standar akuntansi memerlukan pengungkapan yang ada tiga, ada jumlah setiap penurunan persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan dan jumlah setiap penurunan pengambilan diakui sebagai pengurangan beban pada periode. Yang kedua ada berjalan, yang ketiga ada keadaan atau peristiwa yang menyebabkan penurunan persediaan jumlah tercatat persediaan dijadikan jaminan untuk kewajiban. Jika ada analisis persediaan, rasio yang umum digunakan dalam pengelolaan devaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan rata-rata hari untuk menjual persediaan. Presentation and analysis, rasio perputaran persediaan, mengukur beberapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode berjalan. Contoh soal, dalam pelaporan tahunan 2009 Tate dan Lil PLC, GBR melaporkan persediaan awal sebesar 562.000, persediaan akhir itu 538.000, dan harga pokok penjualan harga pokok penjualan 2000 berapa nih? 2019 juta. Berapa? Untuk 2019 ya. Untuk tahun ini. Nah, rumus dari inventory turnover itu sendiri adalah cost of goods sold dibagi average inventory ya. Jadi 2019 akan dibagi dengan 562 ditambah 538 dari mana? Dari persediaan awal dengan persediaan akhir. Karena average inventory itu rumusnya adalah persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Hasilnya itu 3,67 kali ya. Rata-rata hari untuk menjual persediaan. Ukuran mewakili rata-rata jumlah hari penjualan persediaan yang dimiliki perusahaan di tangan. Balik lagi ya, average day to sell-nya itu sebesar 365 days. Berarti 365 hari itu akan dibagikan dengan 3,67 kali ya. Jadi hasilnya itu setiap 99,5 hari dia akan
Ya, menjual persediaannya. Nah, ini include merchandise. Soalnya ya, ntar, kita pelan-pelan di sini. Pas Sparta nonton ini digamparin deh. Kenapa, Cok? Sparta nonton kita mampus tuh. Kenapa anjir? Udah ngomong nge-rap. 6 menit lagi, Cok. Apa lalu ada cowok. Tanggal. 6 menit lagi beneran. Iya, 6 menit lagi 1 jam gitu. Gila berakuntansi ke publik. Oh iya ya, akuntansi sektor publik ya anjing. Banyak banget tugas anjing. Ini tugas. Bukan tugas sih, itu kayak apa? Remedial UTS. SF bego. Itu Gua nggak ngerti dikirim. apapun, Cok. Hah? Kenapa, Cok? Itu dia ngirim. Iya, nanti nanti kalau udah suruh ngerjain ulang, nanti kalau udah suruh kirim ke katanya waktu itu ke PC dia anjing, tapi kenapa Jasmine ngirim di grup aja. Apa-apa dapat. Gue ngerjain lah. Lu ngikutin Jasmine atau gimana? Lu ngikutin Jasmine. Gak tahu sih. Kalau ngikutin terlalu itu nggak sih? Gue ngikutin niatnya sambil belajar sih. Gak mau gue soal nyontek-nyontek lagi ya. Takut pokok. Iya Soalnya iya. mana dah? Soalnya nggak tahu kemarin kemarin si Aldo minta disuruh apa? Disuruh ngambil tapi nggak tahu deh. Coba minta kalau kayaknya ada di Soal ini bab 8 bukan? Bab 8. soal UTS cok. Bukan itu mah yang kemarin aja untuk dibahas. Ini gue ini dulu. Gue presentasi bentar. Selesain dulu aja lo. Yeah. Include merchandise prices to customer only when it's shipped. Do not include title did not apa until January 3 include in inventory product belong to Weber ENC at December 31, 2010. Do not include goods received on consignment remain the property of the consignor. And number 5 is include in inventory under invoice terms title passed when goods were shipped. Ya, di sini kan bisa lihat itu ada jawabannya ya dari E86. Ini jawaban dari E83 dan ini jawaban dari E86. Sales sebesar 290.000, sales return 6.000, net sales 284.000, beginning inventory 20.000, ending inventory 32.000, purchase terus itu 247.000, purchase return and allowance 5.000, transportation yaitu sebesar 8.000, cost of goods sold itu sebesar 238.000, gross profit on sale sebesar 46.000. 2010 kalian bisa lihat jumlahnya ada 360.000, ada 13.000, ada 347.000, ada 32.000, ada 37.000, ada 260.000, ada 8.000, ada 9.000, ada 296.000 cost of goods sold ya. Ada 91.000 gross profit sales. 2011 salesnya sebesar 410.000, sales returnnya itu 10.000, net salesnya itu 400.000, beginning inventory-nya itu 37.000, ending inventory-nya itu 34.000, purchases-nya itu 298.000, purchases return and allowance-nya itu 10.000, transportation in-nya sebesar 12.000,
Cost of goods sold-nya itu sebesar 303.000. Gross profit on sales-nya itu ada 97.000. Banyak banget ya. Mei, yang jawaban E87A ya. Ada A, Mei 10, purchasesnya 19.600, accounts payable, itu dapatnya dari 20.000 kali 98, itu sebesar 19.600. Purchases, itu ada 14.850, account payable-nya itu 15.000, 14 kali 99.000, account payable 19.600, cash itu 19.600, Mei tanggal 24 itu ada purchases dan account payable. Purchasesnya sebesar 11.270, account payable-nya itu ada 11.200 juga, dapatnya dari 11.500 kali 98. Mei 31, purchases discount loss bisa 150, accounts payable. Nah, di sini ada penjelasannya. Dapat dari mana? The discount loss on purchase of May tanggal 11, 6.000 terms on tanggal 1 bulan 5, ya gitulah. Nah, yang E89 itu ada jawabannya. Januari 4, account receivable itu sebesar 640, ada sales juga. Seperti dari 80 kali 8, 640. Purchases itu 150 kali 6, 650. Dapat sekitar 75, account payable 75. Januari 13, account receivable sebesar 1.050, salesnya 120 kali 875. Januari 20, purchasesnya 160 kali 7, sebesar 1.120. Account juga sama, 1.220. Januari tanggal 7 ada account receivable pada sales. Account receivable 900, salesnya itu sebesar 100 kali 99, jadi 900. Januari 31 itu inventory, dapatnya dari 7 kali 110. Nah, cost of goods sold-nya itu dari sebesar 1.925. Bisa ada purchase sama inventory. Purchase-nya dapat dari 975 tambah 1.120, dan inventory-nya itu dapat dari 10 kali 6, 600. Berarti tinggal dijumlah aja 600 tambah 2 kurang 770. Nah, ini penjelasan berikutnya. Sales sebesar 640 tambah 1.000 tambah 900 itu dijumlahin. Jadi COGS-nya tadi tinggal dikurang sama COGS-nya. Januari 4, account receivable pada sales itu 80 kali 8, besar 640, cost of goods sold-nya 480, inventory-nya 480 dari 80 kali 6. Januari 11 ada inventory sebesar 975, dan inventory pada accounts payable itu dapatnya dari 150 kali 650. Terus ada Januari 13, accounts receivable sebesar 1.050. Accounts receivable pada sales ada dapatnya dari 120 kali 875, 1.050. Ada cost of goods sold itu 770. Inventory, cost of goods sold pada inventory. Jadi ada dua ini ya akun ya. Itu dapatnya ada 20 kali 6 ditambah 100 kali 6,50 hasilnya 70. Inventory pada account payable Januari 20. 1.120 dapatnya dari 160 kali 7. Januari 27 itu ada account receivable pada sales 100 kali 9, jadi 900. Ada dua akun lagi. Cost of goods sold pada inventory dapatnya dari 50 kali 6,50 ditambah sama 50 kali 7. Jadi di bawahnya itu ada
sales, cost of goods sold, dapatnya dari mana? Dijumlahin semua tadi ya, di dikurangi sales dikurangi sama cost of goods sold, jadilah gross profit sebesar 665. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang mengatur metode. Daud, 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 Yo, Daud, yo, Daud. yo, Lanjut. yo, yo. Dari awal nih. Oke, berikutnya ada jawaban untuk problem 83. Untuk jawaban yang A, pertama kita mencatat purchase 12.000 dan accounts payable sekitar 12.000 debit kredit. Pada 13 Agustus kita mencatat accounts payable debit, purchase returns and allowance di kredit. Pada 15 Agustus purchase di debit, accounts payable di kredit. 25 Agustus purchase di debit, accounts payable di kredit sebesar 20.000. Pada 28 Agustus accounts payable debit dan cash 16.000 di kredit. Untuk nomor 2, purchase addition in cost of goods sold section of income statement, purchase return allowance, deduction from purchase in cost of goods sold section of the income statement, dan accounts payable current liability in the current liability section of the statement of financial position. Untuk yang B, untuk 10 Agustus purchase 11.760 debit dan accounts payable 11.760 di kredit. Dan 13 Agustus accounts payable di debit dan purchase returns and allowance di kredit. Berikutnya untuk lanjutan jurnal tadi 15 Agustus purchase di debit dan accounts payable kredit sebesar 15.840 didapat dari 16.000 dikalikan dengan 0,99. Untuk 25 Agustus purchase di debit dan accounts payable di kredit sebesar 19.600 dapat dari 20.000 dikalikan dengan 0,98. Terus 8 Agustus accounts payable dan purchase discount loss di debit. Accounts payable sebesar 19.840 dan purchase discount loss sebesar 160 dan cash di kredit sebesar 16.000. Untuk nomor 2 yang 31 Agustus itu purchase discount loss di debit sebesar 216 dan accounts payable di kredit sebesar 216 didapat dari 0,2 dikalikan dengan 12.000 dikurangi 1.200. Untuk yang C, the second method is better theoretically because it results in the inventory being carried net of purchase discounts. The purchase of discounts not taken are shown as an expense. The first method is not normally used, however, for practical reasons. Untuk berikutnya P85. Yang A, assuming costs are not computed for each withdrawal, units received 5.700 minus units issued 4.700. Untuk FIFO yang pertama ada date of invoice Januari 28, number of units 1000, unit cost 3,5, jadi total costnya 3.500. Untuk average cost total available-nya number of units 5.700 dan total costnya 18.840. Kita bagikan semuanya dengan total unitnya sehingga mendapat average cost per unit itu 3,31
3,31 yen, dan cost of inventory-nya itu 3.310. Next. Oke, lanjutannya first in first out. The inventory will be the same in amount as in part A, yaitu 3.500. Untuk average cost-nya itu bisa dilihat dari sini. Jadi persediaan awalnya 1.200 pada satu unit seharga 3 yen. Number of units-nya 1.200 kali 3, jadi 3.600 samanya. Terus dijual pada Januari 7 ada penjualan 700, ada 3 yen. Jadi 700 dikurangi 1.200, 500, dan 500 dikalikan dengan 3. Jadi 1.500 dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya kita akan mendapat inventory pada Januari 31 yaitu 3.463. Ini kemudian P87 purchases total units nomor 1 100 September 4 September 11 18 26 30. Itu semua pembelian yang dilakukan. Total unitsnya menjadi 1.800 dan yang dijual menjadi 1.450 dan sehingga inventorinya menjadi 350. Penjualan totalnya 1.450. Okay, assuming costs are not computed for each withdrawal. First in first out. Pada September 30 dan September 26 sisa itemnya. Yaitu 200 dan 150 at 5,8 dan at 5,6. Kita kalikan jadi 1.160 dan 840 menjadi total cost-nya 2.000. Untuk last in first out atau LIFO, date of invoice-nya pada September 1 100 dan September 4 250 pada 5 dan 5,1. Total cost-nya jadi 500 ditambahkan 100 1.275. Jadi 1.775. Kemudian untuk average cost of parts X available akan kita hitung date of invoice. Jadi dibeli makin lama jadi dibeli. Total available kita jumlahkan number of units-nya jadi 1.800 dan total cost-nya akan kita jumlahkan juga jadi 9.720. Average cost per unitnya kita bagikan keduanya jadi 5,4. Terus inventory pada September 30 sama dengan 350. Yaitu ending inventory dikalikan dengan average cost per unit. Jadi total ending inventory-nya itu 1.890. Kemudian assuming cost are computed for each withdrawal. FIFO itu sama jadi 2.000 dan next. Dan untuk LIFO atau less in first out ini jadi bedanya ini dengan FIFO yaitu jika ada barang yang dijual yang terakhir kali dibeli akan keluar duluan. Jadi kita dapat lihat di sini total number of units-nya ada 500 yaitu 100 dan 400. Kemudian pada September 5 dijual 300. Jadi yang keluar duluan itu yang 400. Sehingga pada akhirnya itu inventory September 30 yaitu 1.915. Oke, ini untuk yang terakhir, jawaban terakhir, average cost. Sama seperti yang tadi, yaitu 100 unit cost-nya 5. Jadi total amount-nya itu 500. Kemudian dibeli lagi 400 pada 5,1. Jadi total unitnya 500 pada 2.540 dan penjualan 300
unit cost-nya 5,8, sehingga number of unit-nya 200 dan amount-nya 1016. Sehingga pada akhirnya itu inventory September 30 adalah 1977,33. Nah, selesai. Thank you, thank you, thank you. Di kelompok satu ya, kami sudah menjelaskan chapter 9. Chapter 8. 9, 8. 9 ya, 9. Itu 9 ya? Iya. 9, Oke. 9. Sampai lupa nih Pak ya Pak, kita fokus loh. Ya, presentasinya, jadi lupa sama chapternya. Ya, pertama selesai, mohon maaf kalau jika kalau kata dia Bang yang musuhnya pesulap merah tuh, jika kalau kita salah mohon maaf dari kata-katanya. Terima kasih. Nah, siap, siap, siap. Makasih. Terima kasih.